Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, ada beberapa kabar yang menarik, tentu saja disimak di pagi hari ini. Yang pertama, langsung saja, karena ada kemarin yang protes teman-teman, kenapa katanya sekarang kita tidak membacakan pertanyaan dan juga sapaannya gitu ya. Pengen ada yang disapa lagi dan pengen pertanyaannya dibacakan lagi. Nah, makanya sekarang yuk kita coba bahas lagi. Nanti ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa sapaan yang akan kita bacakan gitu ya. Stay tune atau ya ditonton aja lah sampai akhir. Takutnya nanti udah kita bacain pertanyaannya ternyata nggak disimak, besok ditanyain lagi gitu ya, terus gitu ya. Namun ya mudah-mudahan lah nanti juga mau itu pertanyaan atau pembahasan yang akan kita hadirkan bisa menambah wawasan teman-teman tentu saja. Baik, yang pertama langsung ini mengenai kabar adanya beberapa klub di Liga 1 ini yang sudah mulai goyang teman-teman, walaupun di pekan-pekan pertama gitu ya, sampai dengan menjelang partai ke-7 atau pekan ke-7 ini sudah beberapa tim dinyatakan telat membayar gaji pemainnya. Yang pertama, yang paling awal ini kita perlu gimana gitu ya, Persis Solo ini kan dari mulai musim kemarin juga agak sedikit hampir degradasi gitu ya. Nah, akhirnya di musim ini betul gitu ya, sudah menunggak pembayaran gaji, namun alasan dari manajemen Persis Solo adalah karena keterlambatan pembayaran dari pihak sponsor, yang mana kan uang dari sponsor akan dibayarkan untuk gaji pemain, namun ya atau kita nggak tahu lah untuk kebenarannya bagaimana gitu ya. Yang jelas mah kan yang pemain agak telat menerima haknya gitu aja ya. Dan memang agak sedikit complicated ini kalau untuk Persis ini, beberapa pemainnya underperform, bahkan beberapa pemain asingnya ya termasuk mantan Persib gitu ya. Yang satu ada Castaner, ini katanya dianggap pembelian gagal. Lalu juga untuk yang Kocijan itu sampai sekarang belum datang teman-teman ke Solo. Kita nggak pernah tahu ada apa ini masalahnya dengan Persis Solo gitu ya. Yang jelas ya sudahlah, itu tim lain. Kita hanya sedikit mengkonfirmasi saja gitu ya. Katanya ada 3 tim yang menunggak gaji yang terbaru. Nah, ini ada PSM Makassar, katanya yang itu juga sudah dikeluhkan oleh pelatihnya sendiri, bahwa sempat katanya staf pelatih mereka tidak bisa makan malam karena tidak punya uang. Ini sangat-sangat menyedihkan teman-teman. Sekelas Liga 1 PSM Makassar gitu ya, tim legendaris, dan juga ya kalau sponsor mah apalagi sudah masuk Adidas gitu ya, sampai dengan harus nunggak pembayaran harian ke ya staf pelatih gitu ya, sampai nggak bisa beli makan malam. Ini agak miris mendengarnya teman-teman. Dan yang terakhir, katanya ini klub masih dirahasiakan teman-teman, namun dengar-dengar katanya ya memang yang punya beberapa pemain asing terbanyak gitu ya. Kita nggak tahu lah, kalau yang pemain asing terbanyak kan cuma 3 tim saja. Persib Bandung 11 pemain asing, Arema FC 11 pemain asing, Persija Jakarta 11 pemain asing. Apakah di antara 3 klub ini? Nah, ini kita nggak tahu kebenarannya, namun ini yang sedang menyeruak di teman-teman media gitu ya. Jadi kalau media kadang ya duluan tahunya gitu. Nah, ini ya mudah-mudahan lah ini tidak pernah atau jangan sampai menimpa Persib Bandung saat ini dan juga ya tahun-tahun ke depan gitu ya, yang mana kasihan lah pemain tidak digaji, tidak menerima haknya, tapi disuruh bekerja gitu ya, disuruh bermain secara fokus, profesional, dituntut menang. Wah, ini luar biasa tekanan kepada pemainnya teman-teman gitu.
mungkin sekedar intermezzo pagi hari aja ini, karena untuk ya biar membakar semangat teman-teman bahwa Persib Bandung salah satu tim yang sehat gitu ya, tim yang memang finansialnya sudah diperbaiki sedemikian rupa yang berbeda dengan musim kemarin, sehingga kita sekarang bisa jor-joran, yang sudah SOP-nya sudah dirubah-rubah dan alhamdulillah semakin membaik di manajemen saat ini gitu ya teman-teman. Nah, ini waktunya kita membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang memang sudah ditanyakan berkali-kali oleh teman-teman Bobotoh. Baik, yang pertama ada yang nanya nih, berita Goran Paulik lagi dong Kang, apakah jadi ke Persib atau tidak katanya. Goran Paulik masih belum teman-teman, masih belum ada update apapun ya. Manajemen juga mungkin ya, saya nggak tahu ya kalau ada perbincangan dengan Bojan Hodak atau pembicaraan dua arah dengan Bojan Hodak, saya nggak tahu apakah memang ada atau tidak. Tapi yang jelas kalau Goran Paulik sudah menyatakan siap, dan saat ini pun ya masih menikmati waktunya dengan keluarga gitu ya. Kalau memang mau ya silahkan hubungin saya, katanya nanti saya akan datang ke Bandung lagi, kata Goran Paulik begitu. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda Persib Bandung akan mengontrak seorang asisten pelatih khusus untuk striker lagi gitu ya. Jadi ditunggu saja, kalau ada update nanti kita kabarin. Lalu pertanyaan kedua, kapan Adam Prisbeck main lagi Kang? Waduh, ini pertanyaan yang sebetulnya gimana ya? Jawabannya agak sedikit 50-50 gitu ya. Kalau dibilang main ya bisa mungkin main besok menghadapi Persita Tangerang gitu ya, kalau memang Bojan Hodak dibawa ke Bali gitu ya. Jadi ya saya nggak tahu, kalau kemarin memang Adam Prisbeck sudah dinyatakan sembuh dari cederanya, sudah siap katanya, dan sempat masuk di DSP di pemain cadangan pada saat ACL 2 gitu menghadapi Lion City Seller, tapi memang tidak diturunkan gitu ya. Nah, kemarin menghadapi Arema tidak dibawa. Kalau memang menghadapi Arema atau di Super League itu kan kuota pemain asing itu hanya 7 yang bermain, 2 yang di bangku cadangan dan 2 harus di bangku penonton. Nah, 2 di bangku penonton ini sebetulnya bisa dijadikan alasan gitu ya, dalam tanda kutip, jika memang Adam Prisbeck masih mempunyai hukuman dari FIFA sampai dengan bulan Oktober. Jadi ya Adam Prisbeck ya alasannya mungkin tidak dibawa karena regulasi katanya. Jadi ya Bojan Hodak lebih mementingkan pemain asing yang lain, ya bisa jadi seperti itu, dan kebenarannya kita juga nggak tahu. Tapi ya kita lihat besoklah menghadapi Persita ini apakah bisa dimainkan atau tidak. Namun dari kemarin juga Bojan Hodak mengatakan bahwa Teja Paku Alam ini kiper yang bagus, banyak save yang terselamatkan atas kerja keras Teja Paku Alam. Dia juga bermain baik, jadi ya kita mempunyai kiper bagus lah di sini gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak tahu kapan Adam Prisbeck main, tapi yang jelas kalau latihan mah sehat walafiat gitu ya. Segar bugar, namun kita nggak tahu kapan mainnya. Kita lihat aja nanti, mudah-mudahan menghadapi Persita dibawa gitu ya. Lalu juga pertanyaan ketiga, pemain lokal Persib padahal bagus-bagus, kenapa Bojan nggak pernah turunin Zulkifli, Rezaldi, Hamra, dan Dewangga Kang? Wah, saya nggak tahu kalau ini murni mungkin pilihan Bojan Hodak gitu ya, karena ya kita bermuara kepada pernyataan Bojan Hodak terakhir saja, bahwa siapapun yang siap di latihan terakhir dan di pertandingan terakhir, jika dia bermain bagus maka akan ditampilkan kembali. Jadi begini, kalau di latihan itu kan tim pelatih tuh tahu, oh di menit sekian atau di saat latihan ini pemain fisiknya sudah terkuras banyak, oh di menu latihan ini pemain masih oke fisiknya dan lain sebagainya. Nah, ini memang ada poin-poin yang diperhitungkan dari
Igor Tolik, dari Yaya Kos Yaya gitu ya. Ini juga yang dilaporkan ke Bojan Hodak. Ya Bojan juga melihat oh si ieu naha di menit sakieu pas latihan geus haheho atau di menit sekian kok agak menurun staminanya dan lain sebagainya. Ini banyak faktor teman-teman, apalagi kan kalau Dewangga baru menikah dan lain sebagainya katanya gitu ya. Lalu juga ya Rezaldi atau Bule ini baru sembuh dari cedera, mungkin masih plesteran gitu ya di pahanya juga. Nah ini mungkin dilihat semua faktor oleh Bojan Hodak gitu ya. Zulkifli juga kan baru sembuh dari cedera. Biasanya kalau pemain yang baru sembuh dari cedera atau memang jarang bermain, ketika ingin dimainkan akan dikasih menit bermain minim dulu di akhir babak kedua. Biasanya pola Bojan seperti itu. Kita lihatlah nanti, mudah-mudahan dikasih kesempatan gitu ya. Ada rotasi menghadapi Persita karena setelah itu kita harus langsung menghadapi Bangkok United di ACL 2, teman-teman. Itu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa benar Persita PS Persib mainnya di Bali, Kang? Betul, betul kalau ini. Wah, udah tahu duluan gitu ya. Betul kalau Persita dengan dengan Persib mainnya di Bali di Iwayan Dipta di kandangnya Bali United. Nah, ini memang baru semalam gitu ya. Kemarin sore baru terima, kita punya suratnya nggak ya? Apa namanya, nanti kalau ada kita coba tampilkan di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan ada. Jadi ya namanya kita juga dikasih gitu ya. Tim media mah udah tahunya 2 hari yang lalu sebetulnya. Sempat kita bahas kalau nggak salah tuh di video yang pokoknya 2 hari yang lalu lah, kita bahas mengenai sepertinya Persita ini akan coba bermain jauh katanya biar Persib bagaimana katanya gitu ya. Nah ini baru ya kabar di awal ya, makanya kita juga harus nyari gerusak-gerusuk dulu, nyari info yang validnya, jadi bisa kita tampilin ke teman-teman bobotoh itu yang enakan beritanya. Oh sudah oke, gininya sudah valid, jadi ya tidak kemana-mana lagi untuk bobotoh nyari beritanya. Tapi adalah nanti ada, kita coba ada surat tapi nggak tahu ya apa blur atau enggaknya, nanti ya kalau memang bisa tayang kita tayangin di sini teman-teman, surat dari pemberitahuan dari regulasinya gitu ya, mengenai regulasi pemindahannya. Karena ya nggak tahu kan teman-teman kenapa pindahnya. Nah ini kita dapat kabarnya karena pihak kepolisian sana katanya tidak memberikan izin terkait kasus terakhir pada saat Persita menjamu Persib Bandung di bulan Juli sebelum akhir musim kemarin. Itu kan sempat bentrok katanya di dalam stadion, dan di luar stadion pun sempat ada pelemparan bus dan lain sebagainya. Nah dari konfirmasi yang ada sih katanya yang bentrok di dalam tribun stadion itu antar sesama fans Persita katanya, bukan Persita dengan bobotoh. Jadi ya kita nggak tahu lah mana yang benar atau tidak, tapi yang jelas kan larangan away memang masih tetap ada gitu ya dari musim kemarin pun. Jadi ya ini serba salah bobotoh mah gitu ya. Bobotoh memang ada di pada saat laga away menghadapi Persita di musim kemarin di bulan Juni kalau nggak salah. Namun ya tetap bagaimanapun ketika ada bentrok ya kena juga lah dampaknya gitu ya teman-teman. Dan langsung saja beberapa pertanyaan yang lainnya nanti kita simpan dulu saja karena ini juga udah banyak yang mau disapa katanya. Yang pertama langsung aja ada Kang Udin dari Pleret Cirebon hadir katanya. Waduh, bobotoh Pleret Cirebon, hatur nuhun Kang Udin. Ada juga Kang Ujang bobotoh Korsel, wah Korea Selatan ini tebih geningnya. Lalu ada Kang Nanang, ada Kang Nanang Tiger Boy Tasik Manonjaya, wah ini mah selalu hadir Kang Nanang. Lalu dari bobotoh Majalengka bobotoh Indramayu, bobotoh Kudus, bobotoh Depok, bobotoh Cianjur, bobotoh Ciawi Gebang, Kuningan Timur, bobotoh Jaksel, Jakarta Selatan, bobotoh Garut, Cisurupan, wah mantap. Lalu ada juga dari bobotoh Cibinong dari Pemda Kabupaten Bogor katanya, wah ini Kabupaten Bogor. Dan terakhir dari bobotoh Galunggung Tasik. Ini hatur nuhun yang sudah mengirimkan pertanyaannya yang belum dibacakan, sabar nanti kita akan coba di satu persatu kita bacakan gitu ya. Dan yang
nitip pesan-pesan atau salam-salamnya hatur nuhun juga. Insya Allah selebihnya kita bacakan lagi, dan mudah-mudahan di video kali ini bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.